Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi natlubul falaha wal faraha fil hayatid dunya wal akhirah. Wa natlubus salamah was sa'adah wan ni'matah bihidayati kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Sayyidul Mustafa wa ala alihi وصحبه ومن تبع هداه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وأعطني معك أبدا. Kehadapan ahli silsilah tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN, khususnya di hadapan guru kita Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini, Bunda Haya beserta keluarga besar yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku manaqib pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Bapak Profesor Kiai Haji Hadi Sri Ahim Saputra. Alhamdulillah, semoga dengan manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah, Allah curahkan ketenangan di hati beliau dan Amin. senantiasa berada dalam kejembaran rahmaniyah. Amin. Dipanjangkan usia beliau, Amin. disehatkan jiwa raganya, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. diluaskan keberkahan rezekinya, Amin. dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan Amin. Amin. dikabulkan hajat-hajatnya. Amin. Allahumma Amin. amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana kita pahami bersama bahwa di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eksistensi kelahiran beliau adalah merupakan rahmatan lil alamin, merupakan suatu anugerah, nikmat yang besar bagi kita semuanya dan alam semesta. Inilah awal penciptaan dan rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtal aflak." Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah dan kado terindah bagi umat manusia dari Allah, dan itu merupakan sesuatu yang wajib kita syukuri dan kita bahagiakan, yang kita banggakan, yang kita senangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan dan rahmatnya
maka dengan itu bergembiralah. Dan itu lebih baik dari apa yang engkau kumpulkan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah. Artinya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang besar, nikmat yang besar. Pernah suatu ketika Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, apakah nikmat yang paling kecil di sisimu yang kau anugerahkan kepada manusia?" Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa nikmat yang paling kecil yang dianugerahkan kepada manusia itu adalah nafas-nafas kita. Kalau nafas itu adalah merupakan rahmat terkecil, maka bagaimana dengan anugerah yang paling besar? Padahal nafas-nafas ini adalah merupakan suatu nikmat karunia yang bagi kita adalah merupakan nikmat yang besar. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, lalu apakah nikmat yang besar itu?" Nikmat yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah diciptakannya kekasih tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat yang paling besar, maka wajib hukumnya kita bersyukur atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini berbondong-bondong umat beliau yang cinta kepada beliau mensyukuri atas kelahiran beliau. Ada yang diadakan acara mauludan di masjid-masjid. Maka ini sebagai indikator. Kalau di bulan Maulid ini tidak ada kegiatan di masjid untuk memperingati dan mensyukuri kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, berarti ada dua. Yang pertama adalah kepengurusan takbir masjidnya tidak berjalan, atau yang kedua, pengurus masjidnya adalah merupakan bagian dari orang-orang yang tidak cinta akan mauludan. Berbondong-bondong masjid mengadakan acara tasyakuran atas kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang melaksanakan di instansi-instansi. Ada yang melaksanakan di organisasi-organisasi. Ada yang melaksanakan di kelompok-kelompok pengajian, majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim. Bahkan ada dan tidak sedikit orang-orang secara pribadi mengagungkan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Di daerah kami, di daerah Madura, itu kalau bulan Maulud, Masya Allah, masing-masing keluarga ta'dim atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para kiai, para ustadz ketika masuk bulan Maulud, ini ustadz dan kiai di Madura ini, Masya Allah, job untuk memimpin acara tasyakuran Maulid luar biasa. Ada keluarga yang mengadakan tasyakuran di pagi hari. Ada yang mengadakan mauludan menjelang siang. Ada yang mengadakan mauludan setelah zuhur. Ada yang mengadakan sebelum maghrib. Ada yang mengadakan ba'da maghrib. Ada yang mengadakan ba'da isya. Luar biasa. Sehingga melalui tradisi amaliyah ini orang-orang Madura yang berada di luar Madura, itu biasanya juga mengadakan acara maulid
keluarga atau pribadi-pribadi keluarga. Ini luar biasa. Salah satu contoh orang Madura di dalam mengagungkan hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya seorang pegawai, pegawainya abah saya, kuli yang bekerja di abah saya. Itu rata-rata orang Madura. Kalau bulan Maulud, sebagian besar di antara mereka itu pamitan. Abah pamit, mau pulang dulu. Kenapa pulang? Ini keluarga mauludan. Masya Allah. Ini jiwa-jiwa muhibbin yang cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga momentum bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul diagungkan oleh mereka, dan ini adalah satu contoh saja. Insya Allah di tempat-tempat yang lain, di suku-suku yang lain yang cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengadakan acara pengagungan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Di daerah saya ini, khususnya di daerah Tambak, daerah orang-orang Jeragan Tambak itu kalau bulan Maulud dikuras itu tambak-tambaknya demi untuk mengagungkan tasyakur kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah. Kalau saya diundang untuk mengisi acara di sana, mengisi pengajian di sana, itu berkatnya jamaah. Para ikhwan, berkatnya luar biasa. Kadang saya sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ada beras di dalam, ada beras, ada gula, ada minyak, ada macam-macam ditaruh di dalam drum. Kemudian diberkatkan. Maka orang-orang itu tidak bisa mengangkat saking banyaknya, saking beratnya drum itu yang berisi. Karena apa? Karena mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk menggapai falyafrahu, maka bergembiralah. Ini orang-orang yang mengadakan acara syukuran mauludan itu memberikan hadiah kepada yang hadir dengan barang-barang souvenir yang digelantungkan di atas mereka. Digelantungkan. Berbagai macam barang digelantungkan di sana. Ada panci, ada kerudung, ada kopiah, ada uang, dan berbagai macam hadiah. Ketika dibacakan sholawat mahallul qiyam, maka mereka berebut dengan gembiranya menggapai hadiah yang disediakan oleh tuan rumah yang mengadakan acara syukuran atas kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Pada tahun kemarin itu ada kejadian yang lucu. Ketika saya diamanahi untuk mengisi pengajian di sebuah acara tasyakuran Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mahalul qiyam fahtajal arusul taraba wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara famtalatus samawati anwara wa dazzatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Kemudian ketika mahalul qiyam berebut mereka. Ini ada satu kejadian seorang bapak-bapak ketika dari duduk dia berdiri langsung melompat menggapai hadiah itu, ternyata sarungnya keinjak sama teman yang di sampingnya dan sarungnya itu melorot dan si bapak-bapak ini tidak pakai celana dalam. Jadi gandulannya bukan hanya di atas tapi juga di bawah. Ini menjadi Masya Allah, saking gembiranya mereka itu dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bergembira.
Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tarik kepada diri kita. Ini intinya, kita tarik kepada diri kita. Kalau mereka itu mencintai Rasulullah, bersyukur atas kelahiran Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita yang mengaku menjadi umat Muhammad, yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimanakah bentuk syukur kita kepada Allah? Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah. Ada orang yang tidak setuju dengan mauludan. Ada orang yang tidak setuju acara-acara tasyakuran kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarkan saja mereka. Mereka punya prinsip sendiri, ajaran sendiri. Ajaran kita adalah mengagungkan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah bid'ah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengagungkan kelahiran beliau sendiri? Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau setiap hari Senin berpuasa?" Rasulullah menjawab, "Aku berpuasa di hari Senin karena aku dilahirkan pada hari itu." Rasulullah mengagungkan kelahirannya sendiri. Dilahirkan pada hari Senin dan tiap Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengagungkan dengan cara berpuasa. Mereka menganggap bahwa tidak ada contoh dari para sahabat. Seandainya para sahabat itu mengagungkan dengan acara Maulid Nabi, tentu mereka akan mengadakan. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ternyata kita kalau membaca di dalam kitab Nikmatul Kubra alal Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, itu ternyata di sana diterangkan bahwa semua sahabat itu mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ diterangkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Barang siapa yang menafkahkan rezekinya 1 dirham di atas dibacakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, maka dia akan menjadi temanku di surga. Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan sebagian dari apa yang dimilikinya untuk mengagungkan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, di dalam kitab itu disebutkan, "Man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahya'il Islam." Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah benar-benar menghidupkan Islam. Sayyidina Utsman di dalam kitab tersebut menyatakan, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badri wa Hunain." Barang siapa yang menafkahkan rezekinya sehingga dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seperti dia telah mengikuti perang Badar dan perang Hunain. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di dalam kitab tersebut diterangkan bahwa man 'azzama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan qiraatihi la yukhraju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu menjadikan sebab dibacakannya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan keluar dari dunia, meninggal dunia dengan membawa iman, wa yadkhulul jannata bighairi hisab,
dan dia akan masuk ke surga tanpa hisab. Para tabi'in, Imam Hasan Al-Basri berkata, aku senang, aku sangat senang sekali. Lau kana li misla jabalin Uhudin dahaban fa'anfaqtahu ala qiraati maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku senang, kata beliau, seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan membelanjakannya untuk kepentingan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Junaid Al-Baghdadi di dalam kitab tersebut ditulis, man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adzama qudratun faqad faza bil iman. Barang siapa menghadiri peringatan Maulid Nabi dan mengagungkan derajat Nabi, maka sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan dengan penuh keimanan. Imam Asy-Syafi'i menuliskan, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana. Barang siapa yang mengumpulkan, berkumpul dengan saudara-saudaranya untuk memperingati maulidin Nabi, dan di sana disediakan makanan, maka dia nanti di akhirat kelak dikumpulkan ma'as shadiqin wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini luar biasa sekali, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Maka jangan sia-siakan memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak dibatasi di bulan Rabiul Awal saja, tetapi di setiap waktu. Walau anna amilna kullahinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Seandainya kita melakukan semua hal amaliyah, maka amaliyah untuk memperingati kelahiran Nabi adalah merupakan kewajiban. Inilah ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, kita tarik di dalam diri kita. Ayo kita mengagungkan kelahiran Nabi dengan menginfakkan sebagian dari apa yang kita miliki. Berkumpul dengan teman-teman kita, menghadiri acara-acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa mengadakan sendiri di rumah, mengundang tahadus binikmah. Ikhwanul hafazkan rahimakumullah, tiap tahun Raudhah Al-Mu'afi yang kita bina ini mengadakan acara Maulid Nabi disertai dengan manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Para ikhwan atau akhwat, ketika disiarkan, dipublikasikan bahwa manaqib disertai dengan Maulid Nabi secara khusus, karena manaqiban juga di dalamnya ada Maulid Nabi, walaupun tidak secara spesifik, tetapi secara khusus di bulan Maulid selalu mengadakan. Dan itu berbondong-bondong ikhwan akhwat memberikan sebagian rezekinya berupa makanan untuk dibagikan kembali kepada ikhwan wal akhwat sekalian. Dan di situ dibacakan Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ahli silsilah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diakuinya kita sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatul udmah, syafaat yang agung dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pancaran dari syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.